minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klana Yuda Channel mempersembahkan cerita silat Silat Gatra Bumi episode yang ke-39, dan episode ini merupakan episode terakhir dari bab 1. Dan bila ada yang berkenan subscribe, like, serta komen, dipersilahkan. Terima kasih, selamat mendengarkan. Saat itu, matahari pagi telah menyorotkan sinarnya menerangi tanah perdikan Munai yang baru saja bangun dari tidurnya. Kabut tipis masih terlihat menyelimuti semua padukuan-padukuan yang berkelompok menyusun sebuah tanah perdikan yang sangat setia kepada Mataram. Riang-riuhnya suara burung menimpali suara hewan-hewan ternak yang melenguh, mengembik, berkotek, tak membuat Gatra Bumi berkeming dari jalan tertatih-tatihnya karena luka dalam yang diakibatkan benturan aji lebur Birowo miliknya dengan aji guntur geni milik Raden Mas Rangsang. Benturan yang membuat dirinya harus digendong oleh Ki Ronggo Agung Sedayu waktu pulang ke rumah, dan Raden Mas Rangsang juga harus didukung oleh Beke Surantanu serta Beke Ketawangan untuk pulang ke Mataram. Otot kawat balung wesi tiba ora popo. Waduh, berkata Ki Jayaraga seakan-akan jatuh dan kemudian langsung berdiri dengan gagah, namun tiba-tiba membungkuk-bungkukkan badannya. Gatra Bumi yang melihat candaan Ki Jayaraga itu menjadi terpingkal-pingkal, meskipun harus menyeringai menahan sakit sekujur tubuhnya. Ternyata luka dalam karena ajan itu seperti ini ya Kiai, desis Gatra Bumi. Kiai Jayaraga menarik napas dalam-dalam sambil menempatkan diri duduk di pinggir pendapa itu. Itulah yang akan selalu kehadapi ke depannya Gatra Bumi. Tanpa persiapan yang mumpuni baik secara kewadagan maupun jiwani, kau akan benar-benar tergilas karenanya, ujar Kiai Jayaraga. Penguasaan tenaga cadangan yang mampu mencapai setiap bagian urat otot kulitmu tanpa hambatan akan benar-benar menyemakanmu dalam setiap benturan seperti itu, Gatra Bumi. Kembali Ki Jayaraga menerangkan. Kenapa penguasaan tenaga cadangan harus sampai sedemikian? Karena dalam setiap benturan ajian yang dimiliki, maka akan timbul getaran balik yang bisa mendera wadah kita sendiri, yang akibatnya jika tidak dipersiapkan sebaik-baiknya itu sama saja dengan terhantam oleh ajian lawan tanpa perlindungan apa-apa. Lanjutnya, Gatra Bumi yang masih merasa linu-linu serta kaku sekujur tubuhnya mencoba untuk mengerti setiap kata-kata yang keluar dari mulut orang tua yang sangat dihormati di dalam keluarga Ki Ronggo Agung Sedayu itu. Kau sudah merasa baikan Gatra Bumi? Bertanya kaget Nyi Karnah yang mendengar dari Ki Ronggo Agung Sedayu semalam bahwa Gatra Bumi serta Raden Mas Rangsang kedua-duanya harus jungkir balik karena beradu kekuatan puncak yang bisa mereka gapai berdua. Belum Nyi Sekar, badanku masih terasa remuk seperti habis diterjang serombongan lembu juragan Parto, jawab Gatra Bumi sambil meringis walaupun tersenyum sedikit. Tetapi itulah yang nantinya akan membentukmu menjadi seorang laki-laki, Gatra Bumi. Rasa sakit dari latihan yang kalian berdua lakukan akan membajakan
bukan hanya wadah kalian, tetapi juga jiwani kalian, berkatanya Karmira yang menenteng sebakul biji jagung kering untuk ditanam di halaman belakang rumah. Wanita perkasa, sang pemegang tongkat baja putih macan kepatihan Jipang dari jalur Ki Sumengkar itu sekarang waktunya lebih banyak mengurusi rumahnya daripada dunia kanuragan yang pernah membesarkan namanya. Benarnya, aku mengerti. Guru Ki Ronggo Agung Sedayu, Kakang Gagah Putih pernah bahkan jauh lebih parah dari hanya sekedar luka seperti aku alami ini, Nyi. Jawab Gatra Bumi. Aku akan tetap bersemangat untuk terus belajar dan berlatih, Nyi. Karena sedikit saja berhenti, maka bukan hanya Raden Mas Rangsang yang akan menggilasku. Waktu pun juga akan menggilasku tanpa ampun. Lanjut Gatra Bumi. Sementara itu, Ki Ronggo Agung Sedayu menjadi sibuk karena ada perintah dari kota raja untuk menyiapkan pasukan khususnya berkenaan dengan Ponorogo yang semakin hari semakin memanas. Para prajurit pasukan khusus Mataram itu mengalami gemblengan untuk persiapan jika ada perintah sewaktu-waktu. Mereka tak ubahnya seperti cantrik-cantrik padepokan yang membajakan dirinya dengan sebaik-baiknya. Di tangan Ki Ronggo Agung Sedayu, maka gemblengan itu menjadi terasa sangat istimewa. Mereka memiliki daya tahan, daya serang, bahkan juga daya gempur yang sangat luar biasa. Latihan-latihan di luar nalar terkadang mereka jalani dengan hasil yang memuaskan. Sementara itu, di Brangwetan banyak kadipaten-kadipaten yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan Mataram. Di antaranya Surabaya, bahkan Ponorogo. Sehingga Mataram sendiri membutuhkan calon-calon prajurit baru. Namun ternyata tanah perdikan sendiri masih banyak gangguan dari orang-orang yang ingin memanfaatkan tanah perdikan mulai sebagai landasan perjuangan mereka untuk menggoyahkan kekuasaan Mataram. Namun ada juga yang ingin membalaskan dendam karena saudara perguruannya telah terbunuh di medan perang oleh orang bercambuk yang sekarang berada di tanah perdikan Menoreh. Demikianlah akhir dari cerita Silat Gatra Bumi bab 1, dan nantikanlah cerita Silat Serial Gatra Bumi bab 2. Terima kasih, sampai jumpa.